Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman, jumpa lagi di video aku. Pada kali ini jumpa lagi di episode kali ini di motor seru ojol Bang Odi. Ya, pada kesempatan kali ini seperti biasa keseharian aku yaitu ojol atau ojek online. Ya, kali ini aku lagi keliling-keliling cari orderan. Jadi sekarang aku belum dapat orderan teman-teman, jadi sambil aku mau cari orderan, aku pengen sambil ngobrol-ngobrol ya pada kali ini. Ngobrol sharing tentang cara menjadi YouTuber untuk pemula. Insya Allah pasti berhasil dengan trik-trik yang akan aku sharing di sini ya. Ya teman-teman, santai aja ya dalam menonton video ini ya, karena video ini merupakan sebuah video yang berusaha untuk menghibur teman-teman kalian yang menonton video ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik video kita ya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir mampir untuk menonton video aku ya. Tentunya aku doakan bagi teman-teman yang subscribe, like, and comment video aku. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang jomblo, semoga segera bertemu jodohnya dan semoga enteng jodoh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik teman-teman, ini aku masih keliling-keliling ya cari orderan ya, karena saat ini aku belum dapat orderan ya. Ya teman-teman, kita sambil ngobrol nggak apa-apa ya, karena bagiku teman-teman yang menonton video aku ya merupakan teman-teman ya. Jadi aku bisa sambil ini ya, sambil curhat juga ya pada teman-teman yang menonton channel ini, dan biar aku nggak bosen ya, biar aku nggak jenuh juga. Pada kali ini ya teman-teman, sambil aku cari orderan ya, aku mau sharing ya tentang cara menjadi YouTuber untuk pemula ya. Insya Allah pasti berhasil dengan trik-trik ini ya. Pada dasarnya ya, YouTube adalah media sosial untuk berbagi dan menemukan berbagai video teman-teman ya. Dilansir dari laporan di Arus Sosial pada tahun 2021, 94% penduduk Indonesia yang menggunakan internet mengakses YouTube ya. Ini membuktikan kalau YouTube merupakan media yang sangat digandrungi banyak orang. Gak heran sih, YouTube memang menyediakan berbagai konten yang kita butuhkan, mulai dari konten yang informatif, edukatif, sampai menghibur juga ada. Jadi semakin hari konten kreator di YouTube atau yang akrab disapa YouTuber juga makin banyak teman-teman. Ya sudah jadi rahasia umum ya, kalau membuat konten di YouTube memang bisa menghasilkan uang ya. Bahkan banyak orang yang menjadikan penghasilan dari YouTube sebagai sumber penghasilan utama mereka. Karena itu ada banyak orang yang mulai belajar menjadi YouTuber. Nah teman-teman, lalu bagaimana cara menjadi YouTuber yang sukses? Nah, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman coba ya. Ya kalau kita mau jadi YouTuber, teman-teman coba tips dan trik yang aku sharing ini ya. Yang pertama-tama ya, very nice atau zero konten ya. Kalau kita mau membuat konten ya, cara menjadi YouTuber yang pertama adalah memilih nice konten. Nice
adalah ceruk atau konten yang spesifik dan fokus. Ada banyak banget kategori konten yang bisa dibuat oleh seorang YouTuber ya. Ya, kamu bisa memilih niche yang sesuai kamu sukai atau kuasai. Pilih juga niche yang topiknya bisa jadi beragam atau nggak ada habisnya dibahas. Beberapa contoh niche antara lain sebagai berikut ya teman-teman ya. Contohnya tentang fashion, musik, gaming atau teknologi, atau tentang kecantikan, yang biasa menampilkan konten berisi video review skincare, makeup, tutorial makeup untuk berbagai kegiatan dan kecantikan lainnya ya. Kemudian bisa tentang pendidikan, biasanya berisi pengetahuan akademis yang umum serta fakta seru lainnya, atau tentang kesehatan, gaya hidup, hiburan yang berisi dari vlog dan lainnya. Kemudian teman-teman, poin yang kedua yaitu atur tujuan yang ingin dicapai ya. Sebagai kalau mau jadi seorang YouTuber tentu ada tujuan yang ingin dicapai, contohnya mau punya banyak subscriber, banyak penonton, bisa monetisasi konten dan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut ya kamu bisa memulainya dengan mengatur target yang realistis. Misalnya saja ya dalam waktu 5 bulan subscriber channel YouTube kamu harus mencapai 5.000 orang, atau video YouTube kamu mencapai 1.000 viewers dalam 2 minggu, dan target lainnya. Dengan begitu kamu akan semakin semangat untuk membuat konten dan mempromosikannya, karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Kalau targetnya nggak kesampaian bisa jadi bahan evaluasi. Mungkin ada yang kurang dari strategi promosinya, kontennya, penyampaian pesannya, atau aspek lainnya. Selanjutnya teman-teman, membuat perencanaan ide konten ya. Setelah tahu nice konten yang mau digarap, selanjutnya adalah membuat perencanaan ide konten apa saja yang akan dibuat untuk membantu proses perencanaan konten. Ya, teman-teman bisa melakukannya dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengenali target audiens. Yang pertama, siapa yang akan menonton video yang kita buat, kemudian berapa umurnya, apa jenis pekerjaan mereka, dan kenapa mereka harus menonton video kita, kemudian jam berapa biasanya mereka menonton video ya. Dengan begitu bisa mempermudah kamu mengetahui konten seperti apa yang disukai penonton, ya, cara menyampaikannya, konsepnya, dan strategi promosinya. Kemudian poin selanjutnya bisa dengan melihat kompetitor ya. Kamu bisa melihat kompetitor dengan niche serupa ya, untuk mencari ide, lalu terapkan prinsip ATM alias amati, tiru, dan modifikasi. Meniru di sini maksudnya bukan plagiat ya, tapi membuat konten yang topiknya mungkin sama tapi sudut pandangnya yang beda, dengan kualitas yang lebih baik, konsep yang lebih baik dan menarik, dan modifikasi lainnya yang membuat konten kamu menjadi sesuatu yang baru. Kemudian ya kalau sudah poin-poin tadi jalani, kemudian membuat channel dan akun YouTube. Kemudian untuk menjadi seorang konten kreator YouTube ya, menyiapkan alat-alat untuk membuat konten ya. Untuk membuat video yang berkualitas tentu saja memerlukan beberapa alat ya. Kemudian produksi konten dan editing ya. Ada tahap produksi dan tahap post produksi. Kemudian kalau bisa promosikan video. Kemudian bangun engagement dengan penonton, dan optimasi dengan si YouTube. Baik teman-teman, sambil cerita ya, aku mau sambil ngetem di sekitaran PTC Mall ya, mau cari orderan ya teman-teman. Ya mudah-mudahan dengan mangkal di sekitaran PTC ya aku dapat orderan ya teman-teman. Baik teman-teman,
Aku rencananya mau mangkal di sekitaran PTC, mau cari orderan. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman, biar aku lebih semangat dalam menonton, biar aku lebih semangat dalam membuat video ya teman-teman. Ya, kali ini aku mau mangkal dulu teman-teman di PTC. Pada kesempatan kali ini aku lagi dapat orderan GrabFood di Resto Time yang berlokasi di kompleks Ruko PTC Mall teman-teman. Ini ceritanya aku dapet double orderan di resto yang sama ya, di Resto Time teman-teman. Nih, ya sekarang aku sedang berada di dalam Resto Time. Ya teman-teman, tadi tuh mau mengambil orderan pertama, ternyata masuk lagi orderan GrabFood ya, di resto yang sama teman-teman, di Resto Time. Ini yang ya, kita cek dulu ya. Ini orderan global teman-teman, F932 dan GF434. Kita foto dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, tonton terus video ini ya sampai habis. Semoga teman-teman terhibur dengan menonton video cara keduanya. Lumayanlah teman-teman, dapat apa tuh, pengembalian biaya parkirnya 4.000 ya. Tadi ceritanya kan pertama aku dapat ya dapat satu orderan ya, satu orderan. Pas orderan pertama itu jadi dapatnya double teman-teman, dapat double, jadi ya balik ke konfirmasi lagi kita, jadi nunggu lagi teman-teman. Jadi dapat double orderan di resto yang sama di that time. Ya baik teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Tentunya pastinya dong aku doakan teman-teman yang subscribe channel aku, doakan teman-teman sehat selalu dan semoga rezekinya dilancarkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman dimudahkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih jomblo, semoga teman-teman segera dan segera menemukan jodoh. Oke teman-teman, santai aja ya, karena video ini hanyalah sebuah video hiburan ya, biar nggak jenuh menunggu menunggu paket ya. Biasanya ya kalau dapat orderan food itu kita menunggu teman-teman, jadi biar aku nggak bosan, biar aku nggak jenuh, jadi aku bikin konten seperti ini teman-teman. Masih baik teman-teman, sepertinya barusan udah dipanggil yang sepertinya orderan yang kedua udah jadi ya. Ini Mas Time-nya lagi menyiapkan pesanan konsumen. Oke, bagi teman-teman yang mungkin pernah mencoba minuman Time, coba klik di kolom komentar. Bagaimana rasanya, nah, masih ketawa ya, seperti apa rasanya, apakah rasanya manis, asam, pahit, atau pedas?
Manis ya. Ya biasanya ini ya. Ini minuman yang apalagi lagi favorit. Halo, yang satunya tadi. Ini apa enggak ya? Mas, GR 932 dan ini. Ya. Jadi teman-teman, ini aku dapat orderan. Ya, makasih ya Mas. Ya. Baik teman-teman, setelah kita mengambil paket GrabFood dari Resto Time tadi ya, sekarang kita mau mengantar paket ini ke rumah konsumen ya, karena orderan ini gabungan, jadi kita mau mengantar paket ke rumah konsumen yang pertama dulu teman-teman. Baik teman-teman, tonton terus video ini ya sampai habis ya teman-teman. Jadi kita pilih mengantarkan paket ke alamat rumah yang pertama. Ya ini teman-teman, videonya aku persingkat saja ya, karena biar tidak terlalu lama ya. Jadi sekarang kita masih dalam perjalanan dalam mengantarkan paket ke alamat penerima yang pertama teman-teman. Belok kiri sesudah 88 sel ke Jalan Sakti Wiratama. Di alamat penerima paket yang pertama teman-teman. Setelah 400 meter, terus lurus ke Jalan Tansa Trisna. Perjalanan ke alamat penerima. Jadi kita sudah mau hampir sampai di alamat penerima yang pertama teman-teman. Baik teman-teman, barusan kita ya baik teman-teman, setelah kita mengantar paket yang pertama, kita lanjut mengantar orderan GrabFood yang kedua ya. Ini kita masih belok dalam kiri ke Jalan perjalanan H. Azhari. paket ya teman-teman. Jadi sini juga videonya aku persingkat saja ya teman-teman. Dan sekarang aku sudah berada di jalan sekitaran alamat penerima teman-teman. 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Alamat penerima yang kedua teman-teman. Di sini aku sudah berada dekat di sekitaran rumah alamat penerima teman-teman. Baik teman-teman, sepertinya kita sudah hampir sampai di alamat penerima GrabFood yang kedua ya teman-teman. Dan
Ini jalannya agak ya, agak kurang rapi ya. Ya teman-teman, kita sudah hampir sampai di alamat 5 ya. Oke teman-teman, kita antar dulu alamat untuk penerima kedua.